ketakutannya Elisa itu dia keluhkan kepada teman kerjanya yang bernama Nur Aini. Elisa itu sempat curhat kalau dia itu sangat ketakutan dengan perilaku Riko yang terus mengejar-ngejar dia dan selalu terobsesi dengan dia. Bahkan si Elisa itu sempat curhat kalau dia itu beberapa kali berusaha menghindari untuk bertemu atau berhubungan dengan Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys sudah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kejadian yang luar biasa yang baru-baru saja terjadi di negara kita, yaitu tentang pembunuhan seorang gadis yang merupakan selebgram yang dilakukan oleh mantan kekasihnya sendiri guys. Ternyata mantan kekasihnya itu adalah laki-laki yang bucin. Tapi sebelum aku melanjutkan video ini, kalau kamu suka dengan video aku, jangan lupa untuk dukung channel ini, like, subscribe, komen, dan share di semua media sosial kamu ya guys. Terima kasih. Harusnya kalau punya pasangan yang bucin itu bikin kita bahagia ya guys. Tapi kalau saking bucinnya itu membuat dia menjadi obsesi dan sangat posesif, ya serem juga kan? Apalagi kalau saking terobsesinya membuat dia itu menjadi posesif dan suka mengekang kebebasan kita. Akhirnya dia menjadi gelap mata kalau obsesinya itu nggak kesampaian, juga cemburu buta guys. Itu yang dialami oleh seorang cewek yang bernama Elisa Siti Mulyani. Cewek yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-22 beberapa waktu lalu. Elisa Siti Mulyani adalah seorang mahasiswi, tapi dia juga bekerja paruh waktu sebagai mitra di Badan Pusat Statistik Pandeglang. Elisa yang punya wajah cantik, dia dikenal juga sebagai seorang selebgram, dan dia juga menjadi langganan sebagai model pengantin untuk para makeup artis. Elisa itu selain cantik, ternyata dia juga cewek yang mandiri. Dan ternyata dia itu adalah anak dari seorang tokoh yang cukup dikenal di daerah Pandeglang. Hal itu berbeda dengan pelaku atau mantan pacar si Elisa ini yang bernama Riko Ariska, yang walaupun juga bekerja sebagai driver ojek online, tapi Riko ini nggak kuliah. Itu curhat ke Nur Aini kalau dia itu sangat ketakutan karena Riko itu nekat melamar dia, bahkan sampai menjual motor. Bahkan Riko yang kabarnya itu adalah anak seorang aparat negara, dia itu sudah berencana mempersunting Elisa dan melamar Elisa. Bahkan Riko itu sampai menjual motornya demi bisa melaksanakan niatnya itu. Tetapi ditolak oleh Elisa karena Elisa itu takut kalau sebenarnya si Riko itu hanya terobsesi untuk berhubungan dengan dia dan bukan mencintai dia. Karena walaupun sudah menjadi mantan, Riko itu tetap bucin sama dia, bahkan tetap ngejar-ngejar si Elisa. Elisa dan Riko itu sebenarnya sudah berhubungan lama guys. Mereka itu sudah berhubungan selama 5 tahun. Jadi waktu mereka itu masih sama-sama di SMA ya. Bahkan mereka itu sering mengunggah kebersamaan mereka ke sosial media, sehingga semua orang termasuk teman dan keluarganya itu menganggap mereka itu sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Siapa yang sangka kalau Riko itu akhirnya gelap mata ketika mengetahui kalau Erika itu memilih untuk memutuskan hubungan mereka dan kemudian memiliki pacar baru nggak lama setelah mereka berdua putus. Ini dugaan aku ya guys, dugaan aku itu mungkin sebenarnya Elisa itu sudah tahu karakter si Riko itu bagaimana. Mungkin dia itu udah tahu kalau Riko itu suka main tangan atau suka main kekerasan fisik. Atau bisa juga dia itu tahu kalau si Riko itu dia itu egois dan mau menang sendiri dan suka bertindak kasar. Makanya walaupun sudah pacaran 5 tahun, akhirnya si Elisa itu milih untuk pergi ninggalin Riko. Mungkin ini baru mungkin ya, mungkin selama menjalani hubungan 5 tahun itu Elisa itu berpikir kalau Riko itu kelak bakal bisa berubah. Mungkin dia bisa berubah menjadi tidak kasar lagi atau tidak posesif lagi. Makanya si Elisa itu bertahan pacaran sampai 5 tahun.
Atau bisa juga dia tuh mungkin sebenarnya udah pengen putus dari dulu-dulu, tapi mungkin karena takut dengan si Riko yang selalu ngejar-ngejar Elisa, akhirnya dia tuh bertahan atau memilih untuk tetap ada di dalam hubungan itu sampai 5 tahun. Tapi lama-lama mungkin Elisa itu mikir, kok walaupun sudah berhubungan selama 5 tahun, si Riko ini nggak berubah-berubah juga karakternya. Mungkin, ini baru mungkin ya. Dan setelah ditunggu selama 5 tahun, akhirnya si Elisa itu menyerah dan memilih untuk meninggalkan Riko. Ya namanya juga watak ya, karakter. Agak susah juga ya kalau mau berubah kalau sudah usia dewasa begitu. Makanya setelah sabar nungguin 5 tahun, akhirnya si Elisa itu memilih untuk menyerah dan memilih untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan si Riko. Karena si Elisa itu mungkin mikir kalau masih pacaran aja si Riko itu udah berani kasar, main tangan dan posesif, gimana kalau sudah jadi suami? Makanya buru-buru dah si Riko itu diputusin. Nggak taunya itu malah bikin si Riko itu jadi naik pitam. Beberapa kali Riko itu ngajak balikan ke Elisa, tapi setiap dia ngajak balikan, Elisa itu selalu menolak dan berusaha menghindari untuk berhubungan ataupun ketemu dengan si Riko. Selain dengan Nur Aini, Elisa itu juga curhat dengan teman kerjanya yang namanya Medi Humaidi. Si Elisa itu ngomong ke Medi Humaidi ini kalau si Elisa itu ngaku udah kecapean, tapi nggak jelas guys dia itu capeknya karena apa dan sebabnya apa dan apa juga yang dia capekkan. Dan si Elisa itu ngomong sama si Medi kalau besok itu dia udah nggak mau kerja lagi di kantor BPS Pandeglang. Tapi memang sih besoknya itu kontrak si Elisa dengan kantor BPS Pandeglang itu sudah habis guys. Razid Caniago yang ditunjuk sebagai juru bicara keluarga itu mengatakan kalau pada hari Rabu siang hari sebelum terjadi pembunuhan, Riko itu sempat datang kepada ayah Elisa yang bernama Tubagus Hadi Mulyana untuk difasilitasi bisa balikan sama Elisa. Riko itu meminta bantuan ayah Elisa untuk membujuk Elisa supaya mau balikan lagi sama dia guys. Razid itu juga mengatakan kalau sebenarnya keluarga korban atau keluarga dari Elisa ini sebenarnya merasakan kejanggalan dari aksi yang dilakukan oleh si pelaku di malam hari Razid mengatakan kalau keluarga korban atau keluarga Elisa ini merasakan adanya kejanggalan sebelum si Riko Ariska itu melakukan aksi pembunuhan. Sebelum Riko Ariska itu melakukan aksi pembunuhan di hari Rabu malam pada tanggal 8 Februari 2023. Keluarga Elisa itu menduga kalau sebenarnya Riko itu sudah merencanakan pembunuhan kepada Elisa. Diduga Riko itu sebenarnya sudah nungguin Elisa di tempat kerjanya. Riko itu tahu kalau Elisa itu pulangnya jam 10 malam, makanya dia itu nungguin Elisa sampai dia pulang kerja. Pada siang hari sebelum terjadi aksi pembunuhan itu, Riko itu terus berusaha menghubungi Elisa tetapi tidak digubris dan tidak dihiraukan oleh Elisa guys. Keluarga korban itu menduga kalau sebenarnya Riko dan Elisa itu tidak berpapasan di jalan seperti yang diakui oleh si Riko kepada polisi yang mengatakan kalau dia itu berpapasan dengan Elisa seusai dia pulang dari menyetrum ikan. Juga mengatakan kalau pihak keluarga itu nggak percaya kalau si Riko itu mau mengajak Elisa untuk balikan, karena kalau dia mau ngajak balikan, kenapa nggak ketemu saja di rumah? Kenapa harus mengajak si Elisa itu pergi untuk ke Stadion Badak? Padahal jarak antara rumah Elisa dengan Stadion Badak itu hanya 800 meter. Itulah akhirnya keluarga itu mengambil kesimpulan dan menduga kalau sebenarnya Riko itu sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada si Elisa karena sakit hati, ditolak dan diabaikan. Lokasi kejadian itu sangat dekat dengan sebuah mes sekolah, sehingga pada waktu itu ada seorang siswa yang berinisial AS atau juga yang sebagai saksi itu mengatakan kalau si AS itu mendengar suara teriakan minta tolong dan setelahnya itu dia mendengar suara benturan keras.
Tetapi sebelum suara teriakan minta tolong dan suara benturan keras itu, AS itu juga mendengar adanya percecokan atau suara pertengkaran antara korban dan pelaku. Mendatangi lokasi kejadian dengan maksud untuk melerai percecokan atau pertengkaran di antara keduanya. Tapi sayangnya begitu tiba di lokasi, mereka itu hanya menemukan Elisa yang sudah berlumuran darah. Karena si Riko itu sudah kabur dengan kendaraan NMAX-nya. Bahkan si Riko itu sampai salah mengambil helm. Dan selain si Elisa yang ditemukan berlumuran darah, di sana juga ditemukan potongan atau pecahan kloset jongkok yang juga berlumuran darah, juga kayu yang berlumuran darah. Ditemukan juga motor milik korban. Saksi pun kemudian melapor ke polsek setempat. Dan 1 jam kemudian polisi berhasil meringkus pelaku alias si Riko Ariska itu. Dan polisi mengatakan kalau sampai saat ini pelaku belum bisa dimintai keterangan karena psikisnya terganggu. Guys, si Elisa ini dikenal sebagai seorang selebgram dan dia itu memiliki banyak follower sehingga media sosialnya itu dibanjiri oleh doa-doa dari follower-followernya juga dari teman-teman dan rekan-rekan kerjanya. Oke guys, mari kita juga mendoakan semoga almarhumah itu diberikan ketenangan dan mendapatkan tempat yang tenang di sisi Tuhan, dan kita juga mendoakan kepada pihak keluarga untuk diberikan kekuatan dan ketabahan atas wafatnya putri mereka. Terima kasih guys sudah menyimak video ini. Pesan dari aku, jangan terlalu bucin ya, karena kalau kamu bucin bahkan sampai terobsesi itu bisa menjadi malapetaka, nggak cuma buat kamu tapi juga buat pasangan kamu, juga buat orang-orang yang ada di sekitar kamu, terutama keluarga dan sahabat. Terima kasih, jangan lupa dukung terus channel ini, like, subscribe, komen, dan share di semua media sosial kamu supaya aku bisa terus menceritakan sesuatu yang mungkin kamu belum tahu atau mungkin belum pernah kamu dengar di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.